Kami bersyukur untuk kemenangan demi kemenangan yang Kau memberikan dalam kehidupan kami Tuhan. Bersama Engkau Tuhan, tidak pernah kami akan kalah Tuhan. Musuh bisa menerpa kami, menerjang kami, menerkam kami, tapi tatkala Engkau bersama kami, oh Gembala yang baik, gunung batu kota perlindungan kami tidak akan pernah goyah, dan kami akan sanggup menghadapi segala perkara karena kami bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kemenangan demi kemenangan yang kami alami Tuhan. Hari ini Bapak Surgawi, sekali lagi kami ingin mengerti apa artinya berjalan bersama dengan Engkau di tahun 2022 ini Tuhan. Kami tetap memohon Tuhan, Engkau menyatakan akan penyertaan, pertolongan, pemeliharaan atas kami. Ini kami Tuhan, domba-dombamu lemah letih, lesu tak berdaya. Namun kalau Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, lembah kekelaman bukanlah tempat yang menakutkan untuk kami. Karena kami tahu di ujung sana ada padang rumput hijau. Dan sementara kami melangkah, gada dan tongkat-Mu itulah yang terus menerus menjaga dan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau rindu untuk menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Dan hari ini kami menyatakan hati kami antusias untuk mendengar firman. Kami mau mengerti akan kebenaran firman. Kami mau dibentuk sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Engkau. Ini kami dalam Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Puji Tuhan, shalom untuk Anda yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di ruang YouTube. Luar biasa sekali. Lihat kanan kirinya, saudara-saudara bilang gini, habis penyembahan kok wajahmu tambah cantik, tambah ganteng, bilang gitu saudara-saudara. Sudah kelihatan kemuliaan Raja, saudara-saudara, kemuliaan Allah, haleluya ya. Cuman agak ditutupin masker sedikit ya, tapi wajahnya dan matanya berbinar-binar penuh dengan kemuliaan Tuhan, amin. Yang iya, yang di Zoom oke, ya. Saya lihat wajahnya yang Zoom juga itu ya, cerah-cerah gitu ya, luar biasa. Oke, saudara-saudara, hari ini kita berbicara sebuah topik, saudara-saudara, berkenaan dengan kehidupan kita, dengan tema Yesus dan kita. Dan hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang sangat populer, saudara-saudara. Tokoh ini bernama Nikodemus. Mari kita melihat bagian firman Tuhan. Boleh tolong siapkan materi saya. Oke. Nikodemus. Oke, di sini ya, Nikodemus. Bacaan kita saudara-saudara ada dari 3 perikop sebenarnya. Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang ke-7, dan Yohanes pasalnya yang ke-19. Saya yakin wajah Anda mulai stres karena ada banyak ayat yang kita baca. Jadi kita baca satu demi satu saja. Mari kita siapkan Yohanes pasal 3 ayat pertama, saudara-saudara. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama kita akan baca hingga ayat yang ke-2 saja. Yohanes 3 ayat pertama hingga yang kedua. Yang sudah temukan katakan yoi. Yang belum ketemu jangan bohong. Yohanes 3 ayat yang pertama. Sekarang semua sudah ketemu. Ketemunya di layar depan ya. Akan saya bacakan. Saudara-saudara, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Artinya Nikodemus adalah orang Farisi, seorang yang ahli agama, seorang yang mengerti firman Tuhan, khususnya Taurat, seluk-beluknya, segala macam tafsirannya, dan bagaimana cara mempraktekannya, bagaimana cara mengajarinya. Orang ini sangat paham. Nikodemus dikatakan adalah seorang Farisi. Saya ulangi, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Saudara-saudara, Nikodemus digambarkan pada bagian ini sebagai seorang Farisi, bahkan bukan hanya seorang Farisi, namun dia adalah seorang pemimpin agama. Anda tahu maksudnya pemimpin? Orang ini saudara-saudara menjadi sebuah standar kehidupan, ya. Standar kehidupan bagaimana saudara-saudara orang-orang berperilaku untuk mencari Allah, dia cari akan pemimpinnya. Dan pemimpinnya adalah Nikodemus. Jadi Nikodemus kita bisa pastikan seorang yang layak untuk menjadi teladan di dalam mempraktekkan dan melakukan firman Tuhan.
Persoalannya adalah kenapa Nikodemus harus cari Yesus? Emangnya agama yang selama ini ia tekuni tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan rohani tentang siapakah Allah dan bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Dan nampaknya itulah yang dialami oleh Nikodemus. Orang ini orang yang luar biasa pandai dan dia mencoba mempraktekkan semua tuntutan Taurat. Saya ingin Anda mengetahui bahwa tuntutan Taurat untuk boleh menyenangkan Tuhan, untuk boleh diterima di hadapan Tuhan. Saudara, dalam konteks Alkitab Perjanjian Lama, kalau Anda mengerti saudara-saudara konsepnya Allah dengan umat itu sederhana. Kalau engkau berkenan kepada Allah, maka Allah akan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan kasih karunia, memberikan damai sejahtera, hidup kita terberkati. Namun kalau hidup kita tidak berkenan kepada Allah, maka Allah akan membelakangi engkau. Allah jijik dengan kelakuan kita. Allah menolak. Makanya orang Yahudi saudara-saudara mereka sangat teliti untuk bagaimana bisa hidup menyenangkan hati Allah. Supaya Allah menghadapkan wajahnya kepada mereka. Dan supaya Allah bisa memberkati hidup mereka. Di dalam Taurat sudah dicek dan diselidiki dari Kejadian sampai Kitab Ulangan. Kira-kira tepatnya ada berapa perintah yang harus dikerjakan. Supaya jangan sampai seseorang itu kemudian melanggar satu perintah. Yang membuat akhirnya Tuhan muak kepada mereka dan kemudian Tuhan menjauhi mereka. Didaftar saudara-saudara. Tahu nggak banyaknya perintah yang ada di Alkitab, di Taurat dari Kejadian sampai Ulangan. Yang harus dikerjakan oleh umat ada berapa? Mereka hitung saudara-saudara 613 perintah. Lebih teliti saudara-saudara 365 bersifat positif. Engkau harus, engkau harus, engkau harus. Dan 248 bersifat larangan. Engkau jangan, engkau jangan, engkau jangan. Dihitungin satu persatu. Dan tidak puas dengan itu saudara-saudara, ya 613 mitzvot atau yang tadi saya katakan perintah-perintahnya ada di dalam Taurat. Lalu kemudian diteliti bagaimana cara melaksanakannya. Karena beberapa perintah tidak terlalu jelas. Contoh misalnya adalah kuduskanlah hari Sabat, jangan engkau melakukan pekerjaan berat di dalam hari Sabat. Nah mereka mikir, yang dimaksud gak boleh bekerja itu apa ya? Kalau Anda masak air, dihitung bekerja apa enggak? Hah? Nah mereka mikir, masak air bekerja apa enggak ya? Ya kalau airnya bisa mendidih sendiri gak kerja. Tapi nyalain api itu kerja. Jadi mereka bingung gimana caranya nyalain api supaya bisa mendapatkan air. Dan mereka demikian taat dan ketat untuk melakukan yang namanya menyalakan air, hukum menyalakan api ini. Mereka tidak boleh menyalakan api setiap hari Sabat. Lampu termasuk nyalakan api apa enggak? Mereka mikir lagi saudara-saudara. Lampunya bukan api. Tapi waktu nyalain lampu kan pakai saklar. Kalau saklarnya dipencet, pasti ada bunga api di sana, cepret. Berarti menyalakan lampu juga enggak boleh. Dan setiap hari Sabat semua orang Yahudi, mereka saudara-saudara akan hidup dalam kegelapan sepanjang hari. Kalau enggak ada orang yang sengaja suruh datang untuk nyalain lampu. Dinyalain boleh karena enggak kerja. Ya nyalain sendirinya yang enggak boleh saudara-saudara. Makan pakai sendok garpu boleh enggak? Sendok itu termasuk barang berat atau enggak itu? Mereka ngitung lagi. Kira-kira yang dimaksud yang namanya enggak boleh angkat beban itu seberapa besar? Lalu diterapkan yang namanya enggak boleh angkat beban adalah 1 buah arah. Ringan, saudara-saudara, buah arah. Ya. Dan kalau beratnya lebih berat dari buah arah dianggap sebagai mengangkat beban. Jadi orang Yahudi itu repot saudara-saudara. Tapi semua itu dikerjakan dengan sangat teliti. Dengan satu harapan supaya mereka mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dan Nikodemus adalah seorang yang sangat mengerti dan dia bisa mempraktekkan semuanya. Awalnya dia semangat sekali. Dia adalah seorang pencari kebenaran, saya sebut semacam itu. Dia adalah truth seeker. Seorang yang mencari akan bagaimana caranya menjadi benar. Sehingga bisa menyenangkan hati Tuhan. Semua perintah itu diikuti dengan luar biasa ketat. Dan dia puas karena dia mengerjakan semuanya. Dan dia merasa Tuhan pasti berkenan. Namun sementara dia melakukan, saya yakin di dalam hatinya kadang-kadang muncul, apakah memang harus demikian untuk menyenangkan hati Tuhan? Jalan kaki keluar rumah boleh apa enggak? Maksimal 1 kilometer.
Lebih daripada itu dihukum. Orang Yahudi itu harus menjaga matanya supaya nggak lirik cewek cakep misalnya, dan kemudian akhirnya hatinya tergerak. Jadi bagaimana caranya mereka keluar rumah dan tidak tergoda oleh kanan kirinya? Caranya setiap kali mereka jalan, mereka harus lihat ujung jari kakinya. Sedemikian rupa sehingga dia tidak melihat kanan dan kirinya. Dan celakanya kalau kemudian ada cabang pohon yang cukup rendah, kanan dia kegores, tetap nggak boleh lihat kanan kiri, terus gitu salib tuh. belum punya salib ya jalan lagi kena pelang jalanan. Ini orang-orang model gini tahu nggak disebutnya orang Farisi berdarah, karena seringkali ketahuan orangnya berdarah kemana-mana ya, karena apa? Sangat ketat. Dan Nikodemus berpikir, emangnya harus gini ya? Kayaknya nggak gini deh. Dia mengajar umat, engkau harus melakukan hukum Taurat dengan ketat. Dan sementara umat melakukan segala macam ritual-ritual yang rumit itu. Mungkin hati Nikodemus juga berpikir, masa untuk ketemu Tuhan kayak gini sulitnya? Pasti ada cara lain. Tapi nggak ada jawaban di dalam Taurat. Saudara, Anda ingat agama kita yang dahulu? Mama saya, saudara-saudara, waktu masa mudanya dia makan segala macam makanan. Sampai satu masa saudara-saudara dia memutuskan supaya bisa menyenangkan hati Tuhannya. Maka dia mau untuk menahan akan hawa nafsunya. Dan dengan cara tidak makan makanan yang berjiwa. Jadi ada satu hari dalam kehidupan mama saya, saudara-saudara, mama mertua saya, yang membuat dia berkata, sekarang hari ini saya gak mau makan cukyok lagi. Anda tahu enaknya cukyok? Nah, kalau gak pernah makan cukyok, ya, lalu kemudian saya gak makan, ya gak apa-apa. Ya kan, sekarang orang tahu, waduh, maknyus. Aduh, saya sekarang ngiler nih ya. Bukan kode ya bro ya. Dari tadi kita kumpul-kumpul ngomong kode aja. Ya tiba-tiba muncul cukyok. Saya pastikan saya gak cari cukyok karena kolesterol saya lagi tinggi. Tapi intinya saudara-saudara sudah biasa makan cukyok yang enak. Satu kali dia mengatakan, saya gak mau makan lagi. Demi menyenangkan Tuhan saya. Kepiting asap. Widih. Dan satu kali mama saya mengatakan gak boleh. Satu kali saudara-saudara saya ajak mama saya untuk makan di sebuah restoran. Dan karena memang dia gak makan daging, ya kita gak ada daging. Tapi minta telur dan sayuran saudara-saudara ya. Sayur gak boleh pakai bawang putih saudara-saudara yang terlalu banyak khususnya. Dan telur jadi masalah karena kami gak tahu cara aturannya. Dipanggil pelayannya. Ini telurnya telur apa? Loh emang kenapa? Begini. Kalau di rumah saya harus pastikan telur ini telur yang belum dibuahi. Karena kalau telurnya sudah dibuahi sama ayam sama ayam ya, jangan dibuahi sama yang punya ayam ya. Ayam sama ayam ya, kalau sudah dibuahin berarti adalah sudah barang yang bernyawa dan saya nggak boleh makan. Kalau di rumah saya bisa buka, saya lihat tuh di dalam kuning telurnya sudah muncul apa tuh titik kecil itu berarti sudah dibuahin dan dia nggak berani makan. Sedemikian detailnya orang untuk dapat perkenan Tuhan, untuk dapat berkat Tuhan. Saudara, di dalam banyak agama dan seluruh agama bahkan, mereka menyadari berjumpa Tuhan dalam perkara yang sangat sulit sekali. Tidak mudah untuk memperkenankan Tuhan. Tanya agama apapun juga. Ada banyak aturan-aturan untuk memastikan mereka layak berhadapan dengan Tuhan. Dan saya yakin para pemimpin agama itu pun juga berpikir yang sama. Kayaknya nggak gini deh. Masa ketemu Tuhan demikian sulit? Ada agamanya bahkan untuk tidur aja harus dipikir serong kanan atau serong kiri kan. Dan turun dari ranjang kaki kanan atau kaki kiri. Dan masuk kamar mandi harus masuk dengan kaki kanan atau kaki kiri juga. Semuanya diatur demikian detail. Sampai kalau satu salah ketemunya setan. Aduh. Gimana nih ketemu Tuhan demikian sulit, ketemu setan demikian gampang. Jadi saudara-saudara, sebagai seorang Farisinya mengerti semua peraturan, bahkan seorang pemimpin, Nikodemus punya sebuah pertanyaan yang sangat penting. Saya perlu ketemu orang yang bisa menjelaskan dengan tepat bagaimana cara untuk berkenan kepada Tuhan. Saudara, ini adalah gambar lebah. Anda tahu lebah ya? Lebah itu punya banyak keistimewaan dah. Ya, saya nggak cerita banyak. Salah satu istimewanya adalah ya lebah itu ternyata nggak bisa
nunggak kepala ke atas, saudara-saudara. Lebah itu cuma lihat depan sama lihat bawah. Nah, persoalannya kalau lebah dimasukkan dalam gelas kaca semacam ini, walaupun atasnya itu lubang, dia nggak akan pernah bisa keluar. Karena yang dia lihat adalah depan aja. Kaca pula, jadi dia terbang, weng, duk, waduh, never give up. Ayo jangan menyerah, terbang lagi, tabrak, jedier. Jangan menyerah, tabrak lagi, jedier. Karena dia nggak pernah punya konsep di atas sana ada pertolongan. Di atas sana dia punya jalan keluar. Konsepnya adalah jalan keluar di depan. Kalau di depan itu kemudian kebentur, ya jalan terus. Nah, Nikodemus sudah mengalami kebentur-bentur terus melalui ritual agama yang tiap hari dan tiap waktu dia lakukan. Dan dia berkata, saya mau cari orang yang betul-betul dari Tuhan, yang kemudian dia bisa memberikan jawaban atas persoalan bagaimana caranya manusia bisa berkenan kepada Allah. Dan kemudian dia mendengar seorang pria muda namanya Yesus Kristus datang ke kotanya. Dan dikatakan saudara-saudara, dia adalah orang yang memiliki tanda-tanda yang dari Tuhan. Dan kemudian si Nikodemus demikian antusias. Dan dikatakan pada ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi. Anda tahu pengertian Rabi? Saudara, Rabi adalah seorang pengajar agama yang sangat dihormati. Sementara dia adalah seorang yang masih muda 30 tahun. Sementara Nikodemus seorang yang cukup tua. Dan dia adalah seorang saudara-saudara S3 mungkin, lulusan doktornya dari Padepokan Gamaliel kah, atau dari University of Simei kah. Dia orang yang sangat pintar. Ketemu sama anaknya gak berpendidikan, anak tukang kayu. Namun karena dia mikir haus untuk mendapatkan jawaban, dia berkata, Rabi. Dia angkat Yesus sebagai Rabi dan berkatakan, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ini kuncinya. Nikodemus hari itu menyadari, kalau mau tanya, kesempatannya sekarang. Karena saya tahu bahwa dia adalah datang dari Allah. Kalau mau berkenan kepada Allah, saya harus punya jawabannya. Ketika Yesus datang dan dia datang kepada dia malam itu. Tentu malam kita bisa memahami, karena statusnya di muka, di masyarakat dan di agama demikian tinggi. Tidak mudah seorang yang luar biasa punya kedudukan datang kepada seorang muda untuk bertanya. Namun kerendahan hatinya saudara-saudara untuk berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Seperti tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan tanda-tanda yang engkau katakan itu jika Allah tidak menyertainya. Saudara-saudara, Yesus tahu bahwa Nikodemus sudah lelah beragama. Dengar saudara-saudara, beragama itu melelahkan. Bahkan termasuk agama Kristen. Intim dengan Tuhan itu yang melegakan. Kalau Anda berpikir selamat bisa diperkenan Tuhan hanya karena melakukan segala tuntutan agama, capek. Ya, orang Hokian bilang bukan capek, capkau saudara-saudara ya. Bukan 18 ya, 19 ya, sudah over. Lakukan semua tuntutannya, enggak selesai-selesai. Namun intim dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, itulah saudara-saudara yang membuat kelegaan. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus sang truth seeker ini. Mari kita lanjutkan ayat yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Jadi dia mengaku dirinya tua toh? Ya, dia tua. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yohanes
mencatat bagaimana Yesus saudara-saudara ketika berjumpa dengan Nikodemus, dia mengatakan, walaupun lu sudah tua, satu perkara untuk kamu bisa diterima Tuhan, engkau harus lahir lagi. Lahir lagi? Gimana mungkin? Anda lihat saudara-saudara, Nikodemus konsepnya selalu ada konsep jasmani. Ketemu Tuhan, ritual jasmani. Untuk lahir jasmani. Dan kita akan mendapatkan Nikodemus 2 kali berkata bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin, dia orang yang sangat banyak pertanyaannya. Dan dia tumpahkan semuanya kepada Yesus. Dia mengatakan bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau sudah tua. Ya apakah ia harus masuk ke dalam rahim ibunya lalu lahir lagi. Dan Tuhan Yesus kemudian menerangkan dengan penuh kasih. Dia berkata saudara-saudara bahwa yang dimaksud bukan sekedar lahir jasmani, namun lahir secara rohani. Katakan sama-sama, lahir dari roh. Lahir dari roh. Saudara-saudara, ini memang perkara yang tidak masuk akal dan perkara yang tidak dapat kita buat sendiri. Nikodemus bertanya, bagaimanakah mungkin, menunjukkan bahwa tidak ada kemungkinan seseorang bisa lahir baru kalau tidak oleh karena Tuhan yang memberikan kelahiran baru atas hidupnya. Kalau tidak anugerah Tuhan yang bekerja atas kehidupannya. Ya, kelahiran baru itu memang sulit dijelaskan, namun selalu ada buktinya. Ya, Tuhan Yesus berkata, angin bertiup kemana ia pergi, kita bisa mengerti, kita bisa mendengar bunyinya, tapi kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat. Artinya saudara-saudara ada tandanya walaupun kita nggak bisa jelaskan. Ya, peristiwa supranatural diberikan dalam hidup kita. Mujizat yang terbesar dalam hidup kita. Ketika kita menerima kelahiran baru. Dan kita mengatakan, oh gitu toh. Konon satu kali seekor induk ayam ngobrol-ngobrol sama anaknya yang masih di dalam telur. Boleh dong, konon kan berarti cerita ya. Jadi ceritanya gitu ya. Induk ayam ngomong sama anaknya di dalam telur. Nah, 21 hari lagi kamu akan melihat yang namanya bunga yang indah. Kamu akan mendapatkan matahari yang bersinar terang. Kamu akan melihat yang namanya kicauan burung yang riang. Anak dalam telur ngomongnya apa? Gua nggak ngerti apa itu bunga. Apaan sih bunga? Matahari itu apa? Bunga itu pokoknya ada tumbuhan. Tumbuhan itu apa mah? Tumbuhan itu pokoknya apa ya? Gini deh, tunggu 21 hari. Nanti waktu netes dan kamu lihat baru kamu tahu, oh itu tuh bunga. Saudara-saudara, kelahiran baru seperti itu. Banyak orang di luar sana gak mengerti apa artinya lahir baru. Mereka saudara-saudara dijelaskan, hei kalau kamu terima Yesus ada damai yang luar biasa memerintah dalam hatimu. Sedemikian rupa sehingga damai dari luar tidak terjadi, damai dalam hidupmu tidak ditentukan oleh situasi dari luar. Di luar bisa carut marut, tapi engkau memiliki damai dan ketenangan yang luar biasa. Ah, masa bisa? Di luar damai aja hatiku gak damai. Apalagi kalau di luar gak damai. Coba lihat kanan kirinya, masih ada yang bingung nggak mengalami damai di tengah badai? Ah, itu tanda-tanda, saudara-saudara ya. Ya, orang yang mengenalkan Tuhan, saudara-saudara, Tuhan yang memerintah dalam hidupnya, dia akan tahu saudara-saudara apa artinya bersukacita. Walaupun saudara-saudara situasi kadang-kadang tidak seperti yang diharapkan, dan muncul dari hati, dan kita menjelaskan susah. Sampai orang berjumpa Tuhan, mengalami lahir baru. Baru dia menyadari saudara-saudara akan kelahiran baru. Paulus saudara-saudara ketika dia merenungkan kehidupannya setelah terima Tuhan dan sebelum terima Tuhan. Dia mengatakan betapa bodohnya dulu saya. Betapa celakanya dulu saya. Karena saya gak mengerti akan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, kelahiran baru itu terjadi ketika saudara-saudara kita keselamatan itu terjadi. Maksud saya kita kembali ke ayat 9. Saya mau lanjut ke ayat 9 dulu. Sorry. Mana dia? Ini ya. Kelahiran baru saudara-saudara dikatakan saudara-saudara ada tandanya. Dan engkau harus menerima kelahiran baru. Keselamatan hanya terjadi melalui kelahiran baru. Dan yang kedua saudara-saudara, ayat yang ke-9 dikatakan Nikodemus menjawab, katanya, percakapan berlanjut, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sekarang tanyanya bagaimana mungkin lahir dari roh? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah masuk ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus menunjuk dirinya sendiri. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, saudara-saudara. Dan kemudian Yesus mengatakan, bagaimana itu terjadi, saudara-saudara? Yesus menjelaskan, kamu pengajar nggak ngerti. Taurat sebenarnya sudah menjelaskan bahwa orang itu dibenarkan bukan karena ritual agama. Paulus seorang agamawan. Dia mengikuti agama dengan sangat ketat. Sampai kemudian dia terima Yesus, dia alami lahir baru-baru, dia paham. Ternyata perjanjian lama gak ngajar kita untuk ikut Taurat. Perjanjian lama ngajar kita untuk punya iman. Abraham dibenarkan karena iman. Nah, Paulus paham itu setelah dia mengalami akan kelahiran barunya. Ya, dan itulah yang kemudian dikatakan oleh Yesus, kamu pengajar, kamu gak ngerti. Kalau kamu pelajari dengan sungguh-sungguh demi bagian dari Taurat, bahkan dari seluruh kitab Nabi, yang kau akan tahu bahwa yang penting, yang diinginkan Tuhan bukan daging persembahan, tapi adalah imanmu kepada Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, dikatakan demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, kisah padang gurun di mana para bangsa Israel dipagut ular itu kisah yang sangat mengerikan. Saya pernah dapatkan sebuah gambar sekolah minggu ya waktu saya masih kecil itu, saudara-saudara ya bagaimana saudara-saudara orang-orang sedang tersungkur di tanah, dia terpagut oleh ular berbisa, badannya mungkin demam, sudah mulai halusinasi saudara-saudara, dan mereka menyeret dirinya saudara-saudara, bisa melihat akan ular yang ditinggikan oleh Musa, saudara-saudara, disebutnya Nehustan. Dan firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang bisa melihat ular itu, dia akan selamat. Barang siapa melihat akan ular itu, dan ia akan selamat. Dan itulah saudara dikatakan oleh Tuhan, Yesus Anak Manusia akan ditinggikan di atas kayu salib. Dan barang siapa yang melihat akan Yesus di kayu salib, yang percaya kepada Dia, dia akan selamat. Saudara-saudara, keselamatan datang ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ingin saudara-saudara kita menyadari betapa beruntungnya kita percaya pada Tuhan Yesus. Kalau saya gak percaya Tuhan Yesus, saudara-saudara, mungkin saya adalah bagian daripada kakek saya, nenek saya, yang sampai sekarang harus melakukan berbagai macam ritual untuk menyenangkan Allah dan mendapatkan berkat dari Allah. Ya, waktu kakek saya meninggal, saudara-saudara, ya ada sembahyang, saudara-saudara, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, gak tahu berapa lama lagi itu. Dan nenek saya harus melakukan beberapa hal lagi supaya sang suami, yaitu kakek saya, bisa mendapatkan perkenan di hati Tuhan. Apa betul itu bisa menyelamatkan? Saya mau bertanya. Tapi kalau orang yang percaya pada Tuhan, semuanya sudah beres. Wow, ini sesuatu yang dahsyat, luar biasa, saudara-saudara. Tahukah bahwa orang-orang di luar sana masih banyak yang terperangkap dengan religius, yang mereka tidak mengerti apa yang harus dikerjakannya untuk mendapatkan perkenan daripada Tuhan. Dan mereka melakukannya dengan setia. Saudara, mereka bayar harga untuk boleh melakukan segala tuntutan agama mereka. Luar biasa habis-habisan. Ya, seperti mertua saya nggak makan barang bernyawa. Ya, beberapa orang saudara-saudara berpuasa luar biasa. Ya, yang lainnya saudara-saudara bakar itu namanya dalam sebuah upacara besar untuk pemakaman di Bali. Dan mereka nggak punya keselamatan. Padahal keselamatan itu memang sulit, memang mahal, tapi sudah lunas, dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Saya mau tanya saudara-saudara, kalau hari ini kita kan tadi ada doa pengakuan dosa ya. Waktu kita doa pengakuan dosa, lalu ada seorang daripada jemaat datang bawa kambing,
Datang ke sini mengatakan, ya contoh Michael, menurut Taurat yang namanya pengakuan dosa harus sembelih kambing. Ini saya bawa kambing, tolong disembelih supaya dosa saya diampuni. Itu bukan hanya menggelikan, itu menghina darah anak domba Allah. Udah beres kok. Kalau engkau belum beres kok, datang ke sini bawa kambing satu-satu, saudara-saudara. Selesai kita bakar kambing semuanya. Kolesterol naik kita semuanya. Jadi saudara-saudara, ya betapa beruntungnya kita karena kita memiliki darah anak domba Allah yang telah menyelamatkan kita. Kabarkan saudara-saudara, bawa jiwa saudara-saudara. Ya, Yohanes 3 ayat 16 terakhir, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus sedang berbicara tentang banyak orang, kasih Allah pada banyak orang seluruh dunia ini mengaruniakan anak yang tunggal, tapi kemudian menungkik supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Keselamatan itu adalah masalah personal. Anda nggak bisa saudara-saudara dompleng suami atau istri atau orang tua untuk masuk surga. Ya, bis untuk masuk surga tiketnya one by one, ya satu demi satu, saudara-saudara. Ya, nggak bisa saudara-saudara kita sekedar ikut, saudara-saudara. Keselamatan adalah masalah pribadi. Ya, saya mau cepat-cepat aja, saudara-saudara. Ya, dan mari kita belajar, saudara-saudara. Nikodemus penafsir mengatakan pada ayat yang ke-16. Dalam percakapan itu kemudian Nikodemus akhirnya percaya kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa untuk mengalami keselamatan, dia perlu saudara-saudara percaya kepada Yesus, meninggikan Tuhan dan mengalami yang namanya kelahiran baru itu. Dan dari seorang truth seeker, dia menjadi seorang truth fighter yang membela akan nama Tuhan dengan luar biasa. Catatan Alkitab saudara-saudara menjelaskan dalam Yohanes pasal yang ke-7, satu kali ketika Yesus berkhotbah tentang air hidup, lalu orang-orang mau menangkap dia karena terjadi perseteruan. Ini betul Mesias atau tidak? Ketika mau ditangkap, saudara dibawa ke mahkamah agama, semua orang mengatakan Yesus ini harus dipenjara, harus mengalami yang namanya pengadilan. Tiba-tiba Nikodemus akhirnya declare his faith. Iman yang pertama kali bingung, cari-cari dan belum punya keputusan, hari itu terpaksa dia declare. Dan dia berkata pada Yohanes pasal yang ke-7, ya khususnya pada ayat yang ke-40, mana dia? Ya 50. Nikodemus dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Rupanya saudara-saudara sidang agama itu mulai berpikir, ini Nikodemus kok aneh ya. Berkali-kali nanya-nanya sama orang-orang tentang Yesus. Jangan-jangan dia sudah terpengaruh. Dan ketika saudara-saudara Yesus mau ditangkap, dia bela. Jangan-jangan kamu memang adalah pengikut Yesus. Nikodemus declare. Dia memproklamasikan akan imannya sekarang saudara-saudara di hadapan banyak orang. Dan Yohanes pasal yang ke-19, pada akhirnya saudara-saudara dia bahkan lebih jauh lagi. Ketika Yesus disalibkan dan mati, saudara-saudara dikuburkan. Ia adalah orang yang datang dengan 50 kati, ya sekitar 30 kg. 30 kg campuran minyak mur dan minyak gaharu. Yohanes 19 ayatnya yang ke-39. Saudara-saudara Nikodemus tidak ragu-ragu lagi. Dia adalah seorang pengikut Kristus. Dan ketika ia saudara-saudara akhirnya ketika Yesus akan naik ke surga, tradisi Kristen mencatat bahwa Nikodemus sungguh menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia tinggalkan saudara-saudara semua yang dipercayainya dulu, dan dia menjadi seorang pengikut Kristus yang setia, bahkan menjadi seorang martir bagi nama Tuhan. Saudara, kalau Anda sungguh-sungguh kenal Tuhan, percaya pada Tuhan, apakah engkau berani bayar harga untuk imanmu? Berani tunjukkan imanmu. Belum nginjil dulu deh, tunjukkan iman aja. Kadang-kadang kita demikian sulit, saudara. Seolah-olah kita mau tutupin kalau kita orang Kristen. Ya kalau tahu orang Kristen nanti kan mempermalukan nama Tuhan. Kalau hidupmu brengsek memang kau akan mempermalukan Tuhan. Tapi kalau engkau hidup menyenangkan Tuhan, engkau akan memuliakan Tuhan. Declare your faith. Saudara-saudara, mari kita tinggal di dalam Tuhan dalam hidup kita setiap hari, setiap waktu. Ya tidak ada saudara-saudara
Apa yang ada di dunia pribadi, di tengah-tengah dunia ini, yang saudara-saudara bisa memberikan jawaban dalam kehidupan kita kecuali Yesus. Dan saya ingin kita tundukkan kepala saudara-saudara, dan ikutin saya dengan sebuah pujian lama saudara-saudara, yang mengingatkan kita, pencarian kita akan kebenaran, pencarian kita akan Tuhan yang menyelamatkan. Dan pujian ini saudara-saudara berkata, saat ku temukan Engkau Yesus, damai itu ada dalam hatiku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku temui dalam Yesus. Bersatu ku dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidup. Mari kita pagi berdiri, katakan bersama Dia, hatiku damai, sama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidup. Apakah engkau pernah menjadi seorang truth seeker? Jangan pernah jadi orang Kristen tanpa sungguh-sungguh mencari Tuhan. Anda harus mengalami, engkau haus akan Tuhan, mencari akan damai itu. Dan ketika engkau mencari akan Tuhan, Tuhan ternyata lebih dulu mencari engkau. Ia menyambut engkau. Dan ketika Ia memuaskan hatimu, jangan pernah engkau meninggalkan Dia. Tetap kukuh dan teguh di dalam imanmu, karena hanya bersama Dia hatimu teguh, dan bersama Dia hatimu tenang. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menemukan kami lebih dahulu. Bahkan banyak di antara kami sebelum kami mencari akan Engkau. Namun Bapa Surgawi, kami mohonkan satu perkara Tuhan. Biar kala kami sudah mengenal Engkau, sudah menemukan Engkau dan sudah hidup bersama dengan Engkau, kami adalah orang-orang yang terus menikmati hubungan dengan Engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita datang ke gereja, terus menerus ke gereja, namun hanya mengenal sebagai sebuah sistem agamawi belaka, tanpa mengenal akan Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Engkau boleh taruh tangan di dada dan mengatakan, Tuhan, saya belum mengerti artinya jadi orang Kristen, karena Kristus belum sungguh-sungguh masuk dalam hidupku dan sungguh-sungguh memerintah dalam hidupku.
Puji Tuhan, kalau Engkau berkata saudara-saudara hari ini, terima kasih saya sudah diselamatkan. Saya ingin untuk hidup di dalam keselamatan itu, menjaga akan iman saya kepada Engkau, tetap percaya kepada Engkau, dan ingin terus-menerus mengalami damai yang daripada Allah. Taruh tanganmu di dada juga, kita akan berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam Yesus Kristus, turunkan tanganmu yang penuh dengan damai sejahtera itu. Oh Tuhan, menjamah akan hati kami dalam Yesus Kristus. Untuk yang belum pernah mengenal akan Engkau, hari ini aku berdoa sesuatu terjadi dalam hati mereka Tuhan. Seperti telur itu kemudian meretak dari keluar, merekah dan keluar Bapak Surgawi, yang namanya benih kelahiran baru itu. Roh Kudus, Engkau jamah kami Tuhan, supaya kami boleh mengenal akan karunia surgawi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mengalami damai sejahtera. Roh Kudus, Engkau menyatakan kuasa-Mu, baptis kami Tuhan dengan kuasa, dengan baptis kami Tuhan, supaya kami boleh mengenal akan siapakah Engkau yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Dan bagi siapa kami yang sudah percaya Tuhan, Engkau kembali hangatkan hati kami dengan sukacita oleh karena mengiring akan Engkau. Kami tidak mau Tuhan Yesus terpengaruh dengan orang-orang di dunia ini yang mencoba untuk menggoyangkan iman kami. Kami tidak mau gentar oleh karena semua tantangan persoalan yang ada di dunia ini. Kami akan tetap kami akan tetap bersama dengan Engkau Tuhan, sampai kami melihat kemenangan demi kemenangan yang Kau janjikan terjadi dalam kehidupan kami ini. Doa kami ini, permohonan kami, dan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.